tindakan itu adalah hasil dari sebuah nilai. Ketika setelahnya misalnya ontos misalnya saya ambil ya, onto yang agak dari cara berpikirnya barat itu misalnya, itu kan banyak yang pakai humanisme. Humanisme itu bukan sebagai kemanusiaan aja. Di zaman-zaman awal bab modern, peradaban modern, humanisme itu kan artinya menjadikan manusia sebagai titik pusat objek terpenting artinya. Itu paham humanisme itu disebut seperti awal-awal semacam itu. Dan itu dengan pemahaman semacam itu dia akan melahirkan epistem ilmu pengetahuan. Yang di dalam ilmu pengetahuan tersebut dia sudah merunutkan itu dalam pemahaman nalarnya, pemahaman terhadap empirisnya, terhadap realita manusia misalnya. Misalnya ya saya ambil lagi lah seperti realitasnya orang-orang liberal misalnya. Orang liberal itu kan dia orang tuh punya paham bahwasanya manusia itu kan subjektif bentuknya. Yang kajian tentang manusia itu kajian yang subjektif. Artinya setiap manusia itu tidak bisa kita perlakukan dalam bentuk yang objektif. Orang yang ini bisa harus diperlakukan seperti ini dan sebagainya. Dan itu juga nanti akan melahirkan sebenarnya dengan pemahaman liberal tersebut bahwa setiap orang itu bebas untuk melakukan apapun juga seasal dia tidak melanggar atau tidak merugikan orang lain. Maka dari situ orang yang mampu itu tidak masalah misalnya itulah. Itu tindakan yang dilahirkan dari sebuah nilai liberalisme gitu artinya. Saya mabuk nggak apa-apa. Saya mau berhubungan seksual dengan siapapun juga nggak apa-apa misalnya itu. Karena apa? Karena itu nilai-nilai yang sudah didasarkan bahwasanya manusia itu bebas asal dia tidak membuat kebebasan yang dia miliki itu merusak kebebasan orang lain itu. Nah, itu tindakannya yang dia lakukan. Aksiologi internal dan juga aksiologi eksternal itu, kalau internal itu artinya di dalam diri. Artinya yaitu nilai-nilai yang mengarahkan proses kegiatannya penyusunan pengetahuan. Jadi dia misalnya dia bersikap jujur. Dia harus jujur misalnya itu dalam dalam pernyataan dia di dalam ilmu pengetahuan. Itu adalah aksiologi internal artinya di dalam dirinya itu loh. Berbeda kalau misalnya eksternal. Kalau eksternal itu kan dia berkaitan dengan itu mengarahkan seorang ilmuwan misalnya dalam memanfaatkan pengetahuan yang dikuasainya itu. Jadi misalnya sebuah ilmuwan itu dia arahkan seperti apa sih manfaat dari pengetahuan tersebut itu artinya. Kalau anggap aja misalnya aksiologi internal itu seperti prinsip lah. Dia nilai-nilai prinsip yang dipegang teguh. Sedangkan kalau eksternal itu lebih melihat kepada objek tersebut. Objek tersebut nilainya seperti apa misalnya. Apakah dia bermanfaat atau tidak, baik atau buruk dan sebagainya. Tuh. Terima kasih. Ya jadi contohnya itu seperti ini nih. Kalau misalnya kita punya nilai yang ada di dalam diri kita secara internal adalah ketauhidan misalnya. Ketauhidan itulah nilai yang ada dalam diri kita langsung misalnya. Prinsip-prinsip mendalam yang ada di dalam. Yang itu pasti digunakan untuk paradigma misalnya. Paradigma di dalam bertindak misalnya. Tetapi eksternal itu ketika kita bertindak kembali, kita melihat kembali tuh di hadapan kita nih. Di hadapan kita kan ada nilai manfaat atau tidak manfaatnya, ada nilai baik atau tidak baiknya. Nah, dari tersebut kita menilai sebuah objek yang ada di hadapan kita. Itu maksudnya. Ya, untuk terakhir ya, seperti yang awal saya sampaikan bahwasanya apa yang hilang di dalam diskursus ilmu pengetahuan saat ini yang paling dominan adalah tentang nilai, tentang aksiologis. Dan Islam itu kan pada saat zaman Rasulullah itu hadir
untuk memperbaiki tatanan nilai masyarakat Mekah. Misalnya nih, orang yang disebut Abu Jahal itu kan bukan berarti dia tolol. Karena julukan aslinya dia itu adalah Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Artinya dia adalah orang pintar. Dan paling kuat identitasnya dalam melawan Rasulullah SAW pada saat itu. Akan tetapi mereka tetap disebut sebagai kaum jahiliyah dikarenakan degradasi nilai yang mereka anut. Kadang-kala kita ketika berhadapan saat ini, secara kelogisan kita selalu kesulitan berhadapan dengan mereka yang menggunakan filsafat barat. Ya walaupun memang sebenarnya kunci dari agama bukanlah terletak dalam kelogisannya. Saya pribadi sebenarnya sering berhadapan dengan orang-orang yang menggunakan filsafat barat tersebut. Karena saya memang lebih banyak berteman sama mereka. Dan selalu mereka bisa memunculkan diskursus yang menarik gitu loh. Dan pasti selalu logis itu. Tapi yang paling kurang di dalam diri mereka adalah tentang nilai itu tadi. Ada banyak temanku tuh dia penganut feminisme kan. Dia menganut feminisme. Ya dia membela feminisme yang disebut sebagai membela harkat dan martabat wanita misalnya. Namun kenyataannya tuh saya secara pribadi paham dia. Bagaimana dia berkomunikasi dengan perempuan. Bagaimana dia punya banyak cewek yang dia berhubungan dengan banyak cewek. Terus dia mempermainkan perempuan itu menurutku. Karena gak cuma digantung dan sebagainya misalnya. Atau bahkan memang cuma untuk dipermainkan aja. Apakah itu disebut dengan membela harkat dan martabat wanita? Dari situlah saya melihat memang sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya adalah nilai itu tadi. Karena dia adalah puncak sebenarnya, tujuan. Bahkan kan tujuan dari kami itu sendiri kan nilainya dan nilai-nilai Islam itu tadi. Ya sebenarnya seperti itu sih. Dan sebenarnya yang penting juga bahwasanya peradaban sekarang ini sudah masuk dalam peradaban postmodernisme. Ya bukan lagi peradaban modernisme. Walaupun sebenarnya tetap yang dominan sekarang masih menggunakan peradaban modernisme. Itu peradaban positivistik, peradaban yang materialistik sangat misalnya itu. Yang benar-benar dia kiblatnya adalah materi secara langsung, berhadapan secara materi secara langsung. Tapi sekarang sudah mulai muncul diskursus postmodernisme dan sebagainya yang bahkan memunculkan relativisme itu. Bahwa segala hal itu tidak ada yang benar, tidak ada yang benar-benar mutlak benar itu. Sehingga akhirnya di situ juga muncul disebut dengan pluralisme di zaman-zaman sekarang ini. Artinya diskursus zaman sekarang lebih banyak hal yang harus kita tempuh. Dan itu sebenarnya pentingnya kita untuk belajar tentang filsafat ilmu misalnya. Karena filsafat ilmu itu kan kalau kawan-kawan lihat skripsi kawan-kawan, makalah kawan-kawan, ya di dalamnya itu kan pasti tetap ada basis epistemologisnya, ada basis ontologisnya, ada basis aksiologisnya itu. Manfaatnya bikin penelitian ini apa sih sebenarnya? Metodologi yang kalian pakai apa sebenarnya itu? Nah sebenarnya yang kalian teliti ini hakikatnya sebagai apa sebenarnya? Kan ada istilahnya gitu loh. Nah itu pentingnya filsafat ilmu menurut saya untuk kawan-kawan pelajari. Yang nggak harus didalami lah. Kalau misalnya memang ada salah satu filsuf muslim saya sudah agak lupa sebenarnya siapa beliau pernah mengatakan tuh dia belum berambu-rambu tentang yang orang belajar filsafat. Kalau misalnya ketika kawan-kawan belajar filsafat malah membuat kawan-kawan surut dalam keimanan dan ketakwaan, maka mending ditinggalkan saja atau minimal belajarlah dari dasar-dasarnya dulu misalnya. Karena bahkan filsafat Islam juga, kalau kawan-kawan belajar filsafat Islam, kawan-kawan pun bahkan bisa tersesat di sana. Karena Al-Ghazali bahkan pernah mengkritik filsuf sebelumnya, Ibnu Rus dan sebagainya, bukan dengan Ibnu Sina dan sebagainya, dengan bukunya Tafawut al-Falsafah atau Tafawut al-Falasifah yang juga dikritik dengan Ibnu Rus dengan Tafawut wa Tafahutnya itu di diskursus semacam itu. Bahkan filsafat ilmu juga belum tentu itu membuat kawan-kawan semakin kuat keimanannya. Jadi itu sedikit closing statement dari saya. Saya kurang lebih saya minta maaf kepada Allah yang Maha Ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.